Iya, udah. Hei, udah. Iya, Des. Pagi. Pagi juga. Bagaimana kabarmu hari ini, Yehuda? Kabar saya baik-baik saja. Baru kabarmu gimana? Baik-baik juga. Yehuda, saya masih kebingungan nih dengan salah satu materi pelajaran sejarah. Materi tentang apa tuh, Agnes? Tentang perkembangan kehidupan politik Indonesia dan ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Menurut kamu, bagaimana sih dinamika kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin itu? Kalau menurut yang saya pernah baca, ada 3 hal penting yang dibicarakan di dalam situ. 3 hal penting apa saja itu, Yehuda? Bisa dijelaskan, Kak? Iya, yang pertama, masa demokrasi parlementer. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, dinamika dari kedua masa demokrasi tersebut. Hai teman-teman, kalian lagi pada ngapain sih? Kok kelihatannya serius banget? Kita lagi ini nih. Tapi sebelum itu duduk dulu. Ayo cepat sih. Nah, jadi teman-teman, kita di sini lagi mendiskusikan materi sejarah tentang perkembangan kehidupan politik bangsa. Kami lagi cari informasi lain nih. Atau di sini teman-teman ada yang sudah paham tentang materi ini? Oh ya teman-teman, minggu lalu saya sempat nih baca materi tentang sejarah Indonesia. Nah jadi begini teman-teman, kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin di mana pada 9 Juli 1959 Kabinet di Juanda diganti menjadi Kabinet Kerja nih. Nah dan Kabinet Kerja itu dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini juga memiliki program kerja yang disebut RTI. Program kerja ini meliputi masalah sandang dan pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat, teman-teman. Begitu. Betul teman, tapi ada 2 kebijakan dalam kondisi politik di masa demokrasi terpimpin, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan di luar negeri. Oh iya teman-teman, aku tahu nih kebijakan dalam negeri apa saja itu. Yang pertama, pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara. Dan yang kedua, Presiden membentuk DPR GR pada tanggal 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak KPBN tersebut. Dan yang ketiga, lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut sebagai regrouping kabinet. Dan yang keempat, lewat sidang umum MPRS 1963, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Dan yang kelima, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS. Seperti itu. Kawan, selain kebijakan dalam negeri yang kita ketahui, ada juga nih kebijakan luar negeri. Nah, dari kebijakan luar negeri muncullah istilah-istilah baru. Misalnya, yang pertama ada Old Devo atau Old Established Forces, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Yang kedua ada NEVO atau New Emerging Forces, yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Nah, dijalaninya itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat nama Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contohnya, pembangunan kompleks Gor Senayan. Yang kedua adalah politik poros, di mana Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan Kamboja, RRC, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Oh iya. Iya, betul teman. Namun, kebijakan-kebijakan politik yang sudah disebutkan tadi tentunya tidak akan lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan dan menuai banyak kontroversi. Jadi, teman-teman, kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Nah, upaya untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah penguasa negara gitu. Betul kawan, memang ekonomi pada saat itu sedang kacau, maka dilahirkanlah beberapa poin penting, diantaranya yang pertama pembangunan
pembentukan Dewan Perencanaan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, yang kedua, penurunan nilai uang. Ini tuh bertujuan untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang di kalangan masyarakat. Nah, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah tuh mengumumkan bahwa penurunan nilai uang itu. Yang ketiga, melaksanakan demokrasi ekonomi atau disebut DEKON. Nah, DEKON ini itu dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Nah, yang keempat, itu tuh pembangunan proyek mercusuar. Nah, keadaan ekonomi itu semakin memburuk karena ada pembengkakan biaya. Proyek mercusuar ini Soekarno itu tuh bertujuan agar ibu kota mendapat perhatian dari luar negeri. Jadi seperti itu. Gini teman-teman, selain kondisi politik, peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, dan kondisi ekonomi, ada juga nih hal terakhir yang gak kalah penting, yaitu kondisi sosial dan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Antara lain, yang pertama adanya larangan pedagang asing di luar ibu kota. Di bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin, pernah loh terjadi konflik antara pedagang asing, terutama Cina. Nah, yang kedua yaitu kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi, keadaan sosial Indonesia berujung pada pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, ada konflik Lekra dengan Manikebu. Nah, dalam bidang kebudayaan, Lekra atau yang biasa dikenal dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah kelompok yang mendukung adanya ajaran Nasakom. Sedangkan Manikebu atau Manifesto Kebudayaan adalah kelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kalau Manikebu sendiri, dia mendukung adanya Pancasila. Kemudian yang keempat, adanya larangan terhadap musik dan tarian ala-ala barat. Kalau pada masa sekarang, kita bisa bebas menikmati berbagai jenis musik dan menarikan berbagai jenis tarian dengan bebas. Hal ini berbeda jauh dengan yang terjadi pada masa lalu, di mana pada masa demokrasi terpimpin, seluruh aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan kelompok seniman Kus Bersaudara atau yang dikenal dengan Kus Plus pernah loh ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap membawakan musik yang kebarat-baratan. Nah, melalui pidatonya, Presiden Soekarno kemudian mengecam adanya kebudayaan barat, seperti contohnya musik rock and roll, dansa ala Cha-cha, dan musik pop. Oh, berarti teman-teman dapat kita simpulkan bahwa hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas dan tentunya kita mensyukuri bahwa dengan seratnya dinamika yang ada sekalipun, negara Indonesia masih tetap berdiri hingga sekarang. Jadi teman-teman, pelajaran sejarah ini akan lebih mudah jika kita belajar dan membahasnya secara bersama-sama. Betul ya? Teman-teman, terima kasih lagi nih atas penjelasannya semua. Berkat teman-teman, saya jadi mengerti nih dengan materi yang kurang saya mengerti. Terima kasih lagi ya teman-teman semuanya. Ya, sama-sama.